Reni berdiri di depan cermin, membenarkan kerudungnya yang sedikit miring. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Dika, pria yang selama ini ia cintai. Dengan senyum penuh harapan, ia melangkah keluar dari kamar, menuju pelaminan tempat Dika sudah menunggu. Dika adalah pria yang tampak bertanggung jawab dan pekerja keras. Mereka bertemu saat bekerja di kantor yang sama, dan meskipun Dika bukan orang yang romantis, Reni selalu menganggapnya sebagai pria yang dewasa dan penuh perhitungan dalam mengambil keputusan. Itu yang membuatnya yakin menikahi Dika adalah pilihan yang tepat. Saat ijab kabul selesai, Reni merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Ia membayangkan hidup baru yang akan ia jalani bersama suaminya, membangun rumah tangga yang harmonis. Ia siap menerima segala kelebihan dan kekurangan Dika. Karena bagi Reni, pernikahan adalah tentang saling melengkapi. Namun, semua harapannya mulai retak sejak hari pertama ia tinggal di rumah mertua. Rumah mertua Reni adalah rumah tua dengan perabotan jadul yang tertata seadanya. Tidak ada hiasan yang mencerminkan kehangatan rumah keluarga. Semua serba sederhana, bahkan terkesan sangat minimalis. Reni tidak keberatan, karena ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana juga. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman sejak awal. Ibu nggak suka orang boros, kata ibu mertua Reni, Bu Sumarni. Saat mereka duduk di ruang tamu pada malam pertama, Reni resmi menjadi menantu. Iya Bu, saya juga nggak suka boros, jawab Reni sambil tersenyum, berusaha mengambil hati wanita itu. Bu Sumarni menatapnya tajam, seolah menilai apakah menantunya benar-benar berkata jujur atau hanya sekadar ingin menyenangkan hatinya. Bagus, di rumah ini kita nggak buang-buang uang buat hal yang nggak penting. Semua harus irit, karena hidup itu nggak selalu mudah. Reni mengangguk meskipun dalam hati ia bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan irit oleh ibu mertuanya. Dika sendiri hanya tersenyum kecil di sampingnya, tidak banyak bicara. Sikapnya tetap tenang seperti biasa, seolah-olah semua ini adalah hal yang wajar. Sejak hari itu, Reni mulai melihat sifat asli Dika dan ibunya. Pernikahan mereka baru berjalan 1 minggu ketika Reni pertama kali merasakan bagaimana pelitnya Dika. Suatu hari, saat sedang berbelanja bahan makanan, Reni meminta izin untuk membeli keperluan dapur yang cukup untuk 1 minggu. Jangan beli yang mahal-mahal, pesan Dika sebelum Reni berangkat ke pasar. Iya, aku tahu kok, jawab Reni sambil tersenyum. Namun, saat Reni pulang membawa belanjaan, wajah Dika langsung berubah. Ia melihat struk belanja yang diberikan Reni dan mendengus kesal. Ini kenapa sampai 100.000 lebih? Tanyanya. Reni terkejut. Ia merasa jumlah itu masih dalam batas wajar untuk belanja mingguan. Aku beli beras, telur, sayur, sama sedikit ayam buat makan kita, Mas. Aku udah pilih yang paling murah kok. Dika menggeleng. Nggak perlu beli ayam tiap minggu. Sayur aja cukup. Beras juga beli yang lebih murah. Nggak usah yang pulen-pulen gitu. Reni terdiam. Sejak kapan seorang suami terlalu perhitungan untuk kebutuhan dasar rumah tangga? Tapi ia memilih tidak membantah. Ia berpikir mungkin ini hanya masalah kecil yang bisa disesuaikan nanti. Tapi, masalah ini tidak berhenti di situ. Malam itu, saat mereka makan malam bersama di rumah mertua, Reni melihat betapa kontrasnya cara hidup ibu mertuanya dengan keluarganya sendiri. Bu Sumarni hanya memasak 1 jenis lauk untuk makan malam, sepiring tahu goreng dan tumis kangkung yang porsinya pas-pasan. Reni tidak keberatan dengan makanan sederhana. Tapi ketika ia melihat piring Dika, ia mulai menyadari sesuatu. Suaminya mengambil porsi yang lebih banyak, sementara dirinya hanya mendapatkan sedikit. Di rumah ini, kita makan secukupnya, kata Bu Sumarni. Biar hemat. Kalau kamu masak terlalu banyak, nanti jadi kebiasaan buruk. Reni menelan ludah. Ia tidak pernah keberatan dengan hidup sederhana, tapi ini lebih dari sekadar hemat. Ini keterlaluan. Dika hanya diam dan makan seperti biasa, seolah-olah semua ini adalah hal yang wajar. Sejak saat itu, Reni mulai menyadari bahwa ia telah memasuki rumah tangga yang jauh dari yang ia bayangkan. Dan itu baru permulaan. Reni duduk di sudut kamar, menatap dinding yang mulai menguning. Malam sudah larut, tetapi pikirannya tak bisa tenang. Di sampingnya, Dika tidur dengan nyenyak, seperti tidak pernah ada masalah dalam hidupnya. Di luar kamar, terdengar suara ibu mertua berbicara dengan seseorang di telepon. Reni tak bermaksud menguping, tapi suaranya cukup keras hingga ia bisa mendengar dengan jelas. Iya, aku nggak setuju kalau perempuan cuma mengeluh soal uang terus. Kalau sudah menikah, harusnya bisa beradaptasi dengan suami. Kalau kurang uang, ya cari sendiri. Jangan bisanya cuma minta-minta. Reni meremas ujung selimutnya. Ia tahu bahwa kata-kata itu ditujukan padanya. Pagi harinya, seperti biasa,
Reni bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan rumah tangga yang serba kekurangan. Namun, ada satu hal yang paling menyakitkan. Tidak pernah merasa dihargai. Setiap hari, ia memasak dengan bahan seadanya, mencuci pakaian tanpa bantuan, membersihkan rumah tanpa keluhan. Semua itu ia lakukan karena ia percaya bahwa rumah tangga harus diperjuangkan. Tapi, setiap kali ia berusaha membuat hidup mereka lebih nyaman, Dika selalu punya alasan untuk menolak. "Mas, aku kepikiran buat jualan kecil-kecilan di rumah. Biar aku bisa bantu keuangan juga," kata Reni suatu hari, penuh harapan. Dika yang sedang duduk di kursi kayu sambil membaca koran hanya mendengus pelan. "Jualan? Mau jualan apa? Itu cuma buang-buang waktu." "Kan biar kita ada tambahan, Mas. Aku bisa jualan kue atau apa aja yang gampang dibuat," ujar Reni, berusaha meyakinkan. Tapi Dika tetap tak peduli. "Nggak usah repot-repot. Hidup itu harus sederhana. Aku masih bisa kasih makan kamu kan?" Reni ingin menangis. "Makan yang seperti apa? Makan dengan lauk yang hanya sepotong tahu dan nasi yang sudah mulai mengeras di rice cooker?" Ia tidak meminta kemewahan, hanya ingin kehidupan yang lebih layak. Namun, seperti biasa, ia hanya bisa menelan rasa kecewa dan melanjutkan hidupnya. Reni jatuh sakit. Suatu hari, tubuh Reni mulai terasa lemas. Kepala pusing, tubuhnya panas dingin. Tapi ia tetap memaksakan diri untuk beraktivitas. Saat ia berjalan ke dapur untuk memasak, pandangannya mendadak kabur. Dunia di sekelilingnya terasa berputar, lalu tiba-tiba semuanya gelap. Saat ia sadar, ia sudah terbaring di kasur dengan ibu mertuanya berdiri di sampingnya, wajahnya datar tanpa ekspresi khawatir. "Kamu ini kenapa? Baru kerja sedikit aja udah tumbang," ucap Bu Sumarni dengan nada menyindir. Reni berusaha bangun, tetapi tubuhnya terlalu lemas. Ia berharap Dika akan menunjukkan sedikit perhatian. Tetapi yang ia lihat justru suaminya yang duduk di kursi dekat pintu, menatapnya dengan ekspresi biasa saja. "Kamu sakit kenapa?" tanya Dika singkat. "Kayaknya aku demam, Mas," jawab Reni pelan. Dika mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada yang membuat hati Reni mencelos. "Nanti kalau nggak kuat, ya minum air putih aja. Jangan beli obat segala, mahal." Hati Reni mencubit. Begitu saja, tidak ada kepedulian, tidak ada rasa khawatir. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia menahannya. Sudah cukup, ia sudah terlalu sering menangis, dan itu tidak mengubah apapun. Saat malam tiba, dan tubuhnya masih panas tinggi, Reni menggigit bibirnya untuk menahan isak. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang bertanya apakah ia butuh sesuatu. Bahkan, ibu mertuanya sama sekali tidak berusaha memberinya selimut, atau sekadar menghangatkan air untuknya. Ia teringat rumahnya dulu, sebelum menikah. Ibunya mungkin bukan orang kaya, tetapi selalu memastikan anak-anaknya tidur dengan nyaman saat sakit. Dan kini, ia merasa lebih sendiri daripada sebelumnya. Di luar kamar, Dika dan ibunya berbicara santai, seolah-olah tidak ada orang yang sedang menderita di balik dinding ini. Malam itu, di tengah kegelapan, Reni berjanji pada dirinya sendiri. "Suatu hari, aku akan keluar dari neraka ini. Aku akan berdiri di atas kaki sendiri, dan mereka akan tahu betapa berharganya aku." Tapi untuk saat ini, ia masih harus bertahan. Pagi itu, Reni bangun dengan tubuh masih lemas, tapi ia memaksakan diri untuk turun dari tempat tidur. Tidak ada yang akan menggantikannya memasak atau mengurus rumah. Jika ia tidak bangun, dapur akan tetap dingin, dan mereka semua akan tetap menunggu makanan yang entah siapa yang harus menyediakannya. Dengan langkah gontai, ia menuju dapur. Tangannya gemetar saat menyalakan kompor. Kepalanya masih berdenyut karena demam semalam. Tapi, saat ia hendak mengiris bawang, tiba-tiba terdengar suara ibu mertua dari ruang tamu. "Kamu ini baru sakit sedikit aja udah kayak mau mati. Istri zaman sekarang memang manja," ujar Bu Sumarni dengan nada sinis. Reni berhenti sejenak, menghela napas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia sudah terbiasa dengan ucapan seperti itu. Tak lama kemudian, Dika keluar dari kamar dengan wajah segar. Ia berjalan ke arah meja makan, dan duduk sambil memainkan ponselnya. "Mas, nanti mampir ke apotek ya, aku masih agak pusing," kata Reni pelan, berharap suaminya kali ini mau sedikit peduli. Dika tidak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. "Apotek? Ngapain beli obat mahal-mahal? Kan kemarin aku udah bilang, minum air putih aja." Reni menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan air mata yang sudah ingin jatuh. Sejak kapan obat menjadi barang mewah dalam rumah tangga mereka? Bu Sumarni ikut menimpali, "Perempuan itu harus kuat, Reni. Jangan dikit-dikit ngeluh."
mau jadi istri yang baik ya harus sabar. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatinya. Selama ini, ia sudah menelan semua kepahitan tanpa mengeluh. Ia sudah mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi tetap bertahan di rumah ini. Tapi, sampai kapan? Seakan hidupnya belum cukup berat, seminggu kemudian, anak mereka, Raffi, mulai menunjukkan gejala sakit. Awalnya hanya batuk dan pilek biasa, tapi semakin hari, demamnya makin tinggi. Reni panik. Ia mencoba menurunkan panas Raffi dengan mengompresnya, tapi suhu tubuh anaknya tidak juga turun. "Mas, kita harus bawa Raffi ke dokter," kata Reni, sambil menggendong anak mereka yang terus rewel. Dika melirik sekilas, lalu menggeleng. "Cuma demam, nanti juga sembuh sendiri. Nggak usah buang-buang uang buat dokter." "Tapi mas, suhu badannya udah lebih dari 39 derajat. Ini bahaya kalau nggak ditangani." Suara Reni sedikit gemetar. Dika tetap tak bergeming. "Udah, jangan panik. Kasih aja air putih sama istirahat yang cukup." Reni terdiam. Hatinya terasa seperti dihantam batu besar. Anaknya sakit, tapi suaminya masih juga pelit mengeluarkan uang. Ia menatap wajah kecil Raffi yang memerah karena panas. Napas anaknya tersengal-sengal. Keringat bercucuran di dahinya. Tak ada waktu untuk berdebat. Dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan, Reni mengambil dompetnya sendiri, mengambil sisa uang yang seharusnya untuk belanja bulanan, lalu berlari keluar rumah menuju klinik terdekat. Dika dan ibunya tidak berusaha mencegahnya. Bahkan, mereka hanya menatapnya dengan ekspresi datar, seolah-olah ia telah melakukan kesalahan besar. Di klinik, dokter mengatakan bahwa Raffi mengalami infeksi dan harus segera mendapatkan obat. Untungnya, Reni masih memiliki cukup uang untuk membayar biaya pengobatan. Meskipun itu berarti, ia harus mengurangi pengeluaran lain dalam bulan ini. Saat pulang, ia berharap setidaknya Dika akan bertanya tentang kondisi anak mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Kamu tuh nggak bisa dikasih tahu ya," kata Dika dengan nada kesal saat Reni masuk ke rumah. "Kenapa mas malah marah?" tanya Reni lelah. "Kamu tuh terlalu lebay. Anak kecil itu sering demam, nanti juga sembuh sendiri. Kamu ngabisin uang buat hal yang nggak perlu." Reni terdiam. Seluruh tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah bertumpuk-tumpuk. Ia menatap suaminya dengan mata penuh luka. "Buat kamu, kesehatan anak kita itu nggak penting?" Dika mengangkat bahu. "Aku cuman bilang, kamu terlalu berlebihan." Bu Sumarni ikut menimpali. "Perempuan tuh harus tahu diri. Jangan dikit-dikit minta uang. Kamu yang harusnya lebih pintar ngatur keuangan, bukan asal hambur-hamburin uang suami." Hambur-hamburin uang? Untuk pertama kalinya, kesabaran Reni benar-benar habis. Ia melihat anaknya yang masih lemah di gendongannya, lalu menatap Dika yang tetap tak peduli. Untuk apa ia bertahan dalam rumah tangga yang hanya menyisakan luka? Untuk apa ia mengorbankan dirinya demi seseorang yang bahkan tak peduli pada anaknya sendiri? Malam itu, sambil memeluk Raffi yang tertidur, Reni menangis dalam diam. Tapi kali ini, air matanya bukan hanya karena kesedihan. Ini air mata keputusannya. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus pergi. Malam itu, Reni duduk di tepi kasur, memeluk Raffi yang mulai tertidur dalam dekapannya. Hatinya kacau, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang selama ini ia abaikan. Kenapa aku harus bertahan? Kenapa aku harus terus berharap pada seseorang yang tak pernah menganggapku berharga? Apakah aku harus terus menderita hanya demi mempertahankan pernikahan ini? Ia menatap wajah kecil anaknya, yang masih tampak lelah setelah sakit seharian. Ia tahu, jika ia tetap di sini, anaknya akan tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, tanpa kasih sayang, tanpa kepedulian, dan tanpa masa depan yang lebih baik. Di luar kamar, terdengar suara Dika bercanda dengan ibunya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di suara mereka. Cukup. Reni menarik napas dalam, menggenggam tangannya sendiri dengan erat. Malam ini ia memutuskan sesuatu yang selama ini terlalu ia takutkan. "Aku akan pergi." Reni tahu ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa rencana. Jika ia pergi tanpa tujuan, ia akan berakhir di jalanan tanpa tempat berteduh, dan itu bukan pilihan untuk Raffi. Malam itu, setelah memastikan Raffi tidur pulas, Reni mulai mengumpulkan barang-barang yang bisa ia bawa. Ia tidak bisa membawa banyak, hanya beberapa pakaian anaknya, sedikit uang yang tersisa dari belanja bulanannya, dan beberapa dokumen penting seperti kartu identitas dan akta kelahiran Raffi. Sambil membereskan barang, air matanya menetes. Ia tidak pernah membayangkan akan meninggalkan rumah dalam keadaan seperti ini. Dulu, ia berpikir pernikahannya akan penuh kebahagiaan, bahwa Dika akan menjadi suami yang baik, dan mereka akan membangun keluarga bersama.
Tapi kini, yang ada hanyalah luka, kehancuran, dan penyesalan. Namun, ia tidak bisa terus menangisi nasib. Ia harus kuat demi dirinya dan terutama demi Raffi. Saat fajar mulai menyingsing, Reni sudah bersiap dengan ransel kecil di punggungnya. Raffi masih tertidur dan ia tidak ingin membangunkannya sampai mereka benar-benar siap untuk pergi. Ia melangkah ke dapur, berharap bisa pergi tanpa diketahui. Namun, suara langkahnya menarik perhatian Bu Sumarni. "Mau kemana pagi-pagi begini?" Suara ibu mertua terdengar tajam. Reni berhenti, lalu menoleh. "Saya mau pergi, Bu." Bu Sumarni mengernyitkan dahi. "Pergi? Mau kemana?" "Pergi dari rumah ini," jawab Reni dengan suara yang tegas meskipun dadanya bergetar. Tepat saat itu, Dika keluar dari kamar, menguap malas sambil menggaruk kepalanya. "Kamu ngelantur apa pagi-pagi?" "Aku nggak ngelantur, Mas." Reni menatap suaminya dengan mata yang sudah tidak menyimpan harapan. "Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup bertahan. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini." Dika terdiam, ekspresinya tampak terkejut. Mungkin karena ia tak pernah mengira bahwa istri yang selama ini selalu menurut akhirnya berani melawan. Bu Sumarni melipat tangannya di dada. "Kamu tuh perempuan, jangan sok hebat. Hidup perempuan itu memang harus sabar. Jangan dikit-dikit minta cerai." Reni menggeleng pelan. "Saya sabar, Bu. Tapi kesabaran saya bukan berarti saya harus rela diinjak-injak. Saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Tapi kalau suami sendiri nggak peduli dengan saya dan anak saya, buat apa saya bertahan?" Dika mulai kehilangan kesabarannya. "Kamu ini egois, Ren. Cuma mikirin diri sendiri. Aku kan udah kasih kamu tempat tinggal, makanan. Apalagi yang kurang?" Reni tertawa miris. "Makanan? Tempat tinggal? Itu bukan hidup, Mas. Aku ingin anakku tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, bukan dalam rumah yang isinya hanya perhitungan dan egoisme." Dika mendengus. "Silakan pergi kalau kamu mau. Aku nggak peduli." Reni tersenyum tipis, meskipun hatinya sakit. "Aku tahu, Mas. Dari dulu juga kamu memang nggak peduli." Tanpa berkata apa-apa lagi, Reni berbalik menggendong Raffi yang masih setengah tertidur, lalu berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Dika dan ibunya hanya berdiri di ambang pintu, menatap kepergiannya tanpa usaha untuk menahan. Awal yang berat, tapi penuh harapan, Reni berjalan di trotoar dengan langkah gontai. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya satu hal yang ia tahu, ia tidak akan kembali. Langit pagi mulai terang, menyinari wajahnya yang masih berbekas air mata. Raffi mulai terbangun dalam gendongannya, matanya yang kecil menatap ibunya dengan bingung. "Bu, kita mau kemana?" tanyanya dengan suara serak. Reni mengecup kening anaknya dengan lembut. "Kita mau cari tempat baru, Nak. Tempat yang lebih baik buat kita. Mungkin hidupnya akan lebih sulit setelah ini. Mungkin ia akan menghadapi banyak rintangan. Tapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reni merasa bebas. Dan itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaannya sendiri." Reni melangkah pelan di trotoar yang masih basah oleh embun pagi, menggendong Raffi yang masih setengah mengantuk. Angin dingin menusuk kulitnya, tetapi tidak ada yang lebih dingin daripada perasaan di hatinya saat ini. Ia tidak punya banyak uang, tidak punya tempat tinggal, tidak punya siapa-siapa. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada segalanya. Kebebasan. Langkahnya membawanya ke sebuah warung kecil di pinggir jalan yang mulai buka. Ia mendudukkan Raffi di kursi plastik dan memesan segelas teh hangat. Pemilik warung, seorang wanita tua dengan wajah ramah, memperhatikan mereka dengan tatapan penuh simpati. "Baru pagi sudah jalan-jalan sama anak kecil?" tanyanya lembut. Reni tersenyum kecil, menutupi kegundahan di hatinya. "Iya, Bu, lagi cari tempat tinggal." Wanita itu mengernyit. "Cari tempat tinggal? Suamimu kemana?" Reni terdiam, matanya sedikit berkabut. "Saya sudah pergi dari rumah, nggak bisa terus bertahan di sana." Wanita itu menghela napas panjang. "Kadang memang lebih baik pergi daripada hidup dalam penderitaan, Nak." Reni menunduk, jari-jarinya membelai rambut Raffi yang mulai tenang di pangkuannya. "Saya punya saudara yang butuh penjaga warung kecilnya. Kalau kamu mau, mungkin bisa tinggal sementara di sana," kata wanita itu tiba-tiba. Mata Reni melebar. "Serius, Bu?" Wanita itu mengangguk. "Kebetulan dia butuh orang untuk bantu-bantu. Kamu bisa kerja sambil bawa anakmu. Tidak mewah, tapi cukup buat bertahan." Air mata menetes dari mata Reni. Setelah sekian lama merasa tersesat, akhirnya ada seseorang yang membuka pintu harapan. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Hari-hari pertama bekerja di warung kecil itu tidak mudah. Reni harus bangun lebih awal, menyiapkan dagangan, dan melayani pelanggan dari pagi hingga malam. Tapi berbeda dengan kehidupannya sebelumnya,
Di sini ia bekerja dengan hati yang tenang. Ia tidak lagi mendengar cemoohan ibu mertua, tidak lagi merasa dirinya tidak berharga. Setiap malam, ia memeluk Raffi yang tertidur dengan senyum kecil di wajahnya. Hidup mereka mungkin masih sulit, tetapi setidaknya kini mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Saat menerima upah pertamanya, Reni merasa seperti memenangkan sesuatu yang lebih besar dari uang. Ia meremas lembaran rupiah di tangannya, menyadari bahwa inilah uang hasil keringatnya sendiri, tanpa dihina, tanpa dicemooh. Ini adalah langkah pertama menuju kehidupannya yang baru. Di sisi lain, Dika awalnya tidak terlalu ambil pusing dengan kepergian Reni. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan dampaknya. Rumah yang biasanya rapi, kini berantakan. Tidak ada lagi makanan yang terhidang saat ia bangun tidur. Pakaian kotor menumpuk di sudut kamar. Ia baru sadar bahwa selama ini, Reni lah yang mengurus segalanya. Ibu mertuanya, Bu Sumarni, yang biasanya suka mencibir Reni, kini mulai mengeluh. "Kamu nggak bisa terus hidup begini, Dika. Kamu harus cari istri baru," katanya suatu hari. Dika menghela napas. Awalnya ia berpikir kepergian Reni hanyalah drama sesaat. Tapi kini ia mulai sadar bahwa mungkin kali ini Reni benar-benar tidak akan kembali. Namun, egonya masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Biar saja. Kalau dia pergi, berarti dia memang nggak cukup kuat jadi istri. Tapi dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang mulai mengganjal. Beberapa bulan berlalu. Reni mulai terbiasa dengan pekerjaannya di warung. Dengan sedikit tabungan yang ia kumpulkan, ia mencoba membuat usaha kecil-kecilan, menjual kue kering buatan sendiri. Ia mulai dengan modal seadanya. Ia membuat kue dari bahan sederhana, lalu menitipkannya di warung tempat ia bekerja. Tak disangka, kue buatannya mulai disukai pelanggan. Dari situ, Reni mendapatkan tambahan penghasilan sedikit demi sedikit. Setiap hari, ia bekerja keras, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk membangun sesuatu yang bisa menjadi masa depan bagi dirinya dan Raffi. Ia tidak lagi hanya hidup untuk bertahan. Ia mulai hidup untuk menang. Suatu sore, saat Reni sedang mengatur toples kuenya di warung, seseorang masuk. Ia menoleh dan hatinya langsung mencelos. Dika berdiri di depan pintu warung, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. "Kamu di sini?" Dika akhirnya bicara. Reni mengangkat dagunya. "Iya, aku kerja di sini." Dika mengedarkan pandangannya ke sekitar warung, lalu menatap Reni lagi. "Aku nyari kamu." Reni mendengus pelan. "Kenapa? Kehabisan makanan di rumah?" Dika menghela napas. "Aku nyari kamu karena aku sadar aku salah. Aku mau kita mulai lagi dari awal." Reni menatapnya lama. Dulu, ia mungkin akan menangis mendengar ini. Dulu, ia mungkin akan memohon agar suaminya berubah. Tapi sekarang ia adalah seorang perempuan yang telah bertahan sendirian, membangun kehidupannya sendiri, dan membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa Dika. Ia tersenyum tipis. "Maaf mas, aku udah nggak ada alasan buat kembali." Dika terdiam. Seolah ia baru sadar bahwa perempuan yang berdiri di depannya bukan lagi perempuan yang sama yang dulu ia abaikan. Reni berbalik, meninggalkan Dika yang masih terpaku di tempatnya. Ia tahu, ini adalah keputusan terbaik. Ia tidak butuh kehidupan yang dulu. Ia sudah menemukan kehidupannya sendiri. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa mengambilnya darinya lagi. Matahari pagi menyinari halaman kecil tempat Reni kini menjalankan usahanya. Di depan rumah kontrakan mungilnya, ia menata toples-toples kue kering, yang semakin hari semakin laris. Dulu, ia hanya menitipkan kuenya di warung tempatnya bekerja. Tapi kini, ia mulai menerima pesanan sendiri. Bahkan beberapa toko lain sudah bersedia menjual produknya. Dengan uang hasil tabungan dan keuntungan usaha kecilnya, ia berhasil menyewa rumah kecil untuk ditinggali bersama Raffi. Hidupnya mungkin belum mewah, tapi jauh lebih bahagia dibanding saat ia masih tinggal di rumah Dika. Ia menatap anaknya yang sedang asyik bermain di halaman. Tawa kecilnya terdengar ringan. "Ini yang aku inginkan. Hidup yang tenang, tanpa tekanan." Namun, ketenangan itu belum sepenuhnya utuh. Ada satu bayang-bayang masa lalu yang masih mencoba mengusiknya. Dika. Suatu sore, saat Reni sedang mengemas pesanan kue, seseorang mengetuk pintu. Saat ia membukanya, Dika berdiri di sana, kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Tidak lagi penuh ego, tetapi terlihat lebih lelah. "Ren, boleh kita bicara sebentar?" tanyanya pelan. Reni tidak langsung menjawab. Ia mengamati mantan suaminya yang kini tampak lebih kurus dan lusuh.
Setelah menghela napas, ia berkata, "Kalau kamu mau bicara, silakan. Tapi aku nggak punya waktu lama." Dika masuk dan duduk di kursi kayu sederhana. Ia menatap ke sekeliling rumah, lalu berkata lirih, "Jadi ini tempat kamu sekarang?" Reni hanya mengangguk, sibuk dengan pekerjaannya. Dika mengusap wajahnya, seolah mencari cara untuk memulai pembicaraan. Aku nyesel, Ren." Reni menghentikan pekerjaannya sejenak, menatapnya dengan tatapan datar. "Nyesel karena apa? Karena aku pergi atau karena sekarang kamu sadar kalau aku bisa hidup tanpa kamu?" Dika tertunduk. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu pelit, terlalu egois. Aku nggak pernah dengerin kamu. Dan setelah kamu pergi, aku baru sadar. Aku butuh kamu, Ren." Reni menahan senyum miris. "Kenapa selalu begitu? Orang baru sadar kehilangan setelah semuanya terlambat." "Kamu nggak butuh aku, Mas," katanya dengan tenang. "Kamu cuma butuh seseorang yang mau melakukan segalanya buat kamu tanpa mengeluh. Dan itu bukan aku lagi." Dika menggeleng. "Aku berubah, Ren. Aku mau perbaiki semuanya. Aku mau kita mulai lagi dari awal. Aku janji, aku nggak akan seperti dulu lagi." Reni menghela napas panjang. Ia tidak lagi merasakan marah atau benci. Yang ia rasakan sekarang hanyalah kelegaan, karena ia sudah tidak terikat lagi pada masa lalu. "Mas, aku bersyukur pernah menikah dengan kamu. Dari kamu, aku belajar bahwa aku harus menghargai diriku sendiri." Ia menatap mata Dika dalam-dalam. "Tapi aku juga belajar satu hal. Aku nggak perlu kembali ke hidup yang dulu untuk merasa bahagia." Dika terdiam. "Aku sudah cukup menderita, cukup bersabar, dan cukup berkorban. Sekarang, aku mau hidup untuk diriku sendiri dan untuk anak kita," lanjut Reni dengan tegas. Dika menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan Reni. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri. "Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku nggak akan maksa." Reni mengangguk. "Terima kasih, Mas. Karena setidaknya, kamu akhirnya bisa mengerti." Saat Dika melangkah keluar dari rumah itu, Reni merasa beban terakhir yang selama ini menahannya akhirnya lepas. Ia tersenyum, menatap ke depan. Masa lalunya sudah tertutup. Sekarang, saatnya ia berjalan menuju masa depan yang lebih cerah. Beberapa bulan berlalu, dan usaha kue Reni semakin berkembang. Ia mulai menjual kuenya secara online, menerima pesanan dalam jumlah besar, bahkan mulai dikenal di media sosial karena kisah perjuangannya. Seseorang dari komunitas perempuan wirausaha mengundangnya untuk berbicara tentang kisahnya. Bagaimana ia berani meninggalkan pernikahan yang menyakitkan, bagaimana ia membangun hidupnya dari nol, dan bagaimana ia akhirnya bisa sukses dengan caranya sendiri. Saat berdiri di panggung kecil itu, berbicara di depan orang-orang yang mengaguminya, Reni menyadari sesuatu. Dulu, ia berpikir kebahagiaan datang dari memiliki pasangan yang bisa menopangnya. Sekarang, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa mengambil itu darinya lagi. Hari-hari Reni kini dipenuhi kesibukan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan pesanan kue yang semakin banyak. Dari warung kecil, kini ia mulai menyuplai ke beberapa toko besar dan menjual produknya secara online. Dalam waktu 1 tahun sejak meninggalkan rumah Dika, hidupnya telah berubah drastis. Ia bukan lagi perempuan yang takut untuk meminta sesuatu. Ia bukan lagi perempuan yang hanya diam saat disalahkan. Ia bukan lagi perempuan yang berharap pada suami yang tak peduli. Kini, ia adalah perempuan mandiri yang memiliki bisnis sendiri, rumah sendiri, dan kebahagiaan sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia duga, bahwa hatinya yang dulu luka kini mulai terbuka untuk sesuatu yang baru. Suatu sore, saat Reni sedang mengantar pesanan kue ke sebuah kafe yang baru menjadi pelanggannya, ia bertemu dengan seseorang yang membuatnya terkejut. "Reni?" Reni menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depannya dengan senyum hangat. Adit. Adit adalah teman kuliahnya dulu, seseorang yang pernah dekat dengannya sebelum akhirnya mereka kehilangan kontak setelah Reni menikah dengan Dika. "Adit? Ya ampun, lama banget nggak ketemu." Reni tersenyum, merasakan nostalgia yang aneh. Adit tertawa kecil. "Iya, aku kaget banget lihat kamu di sini. Kamu kerja di kafe ini?" Reni menggeleng. "Enggak, aku cuma antar pesanan. Sekarang aku punya usaha sendiri, jualan kue." Mata Adit berbinar. "Wah, keren banget. Aku ikut senang dengarnya." Obrolan mereka berlanjut, mengalir dengan begitu mudahnya. Tidak ada kecanggungan, hanya dua teman lama yang berbagi cerita. Namun, ada sesuatu dalam cara Adit menatapnya. Sesuatu yang membuat Reni merasa dihargai, perasaan yang dulu lama hilang dari hidupnya. Meskipun Reni merasa nyaman berbicara dengan Adit, ada sesuatu dalam dirinya yang masih ragu.
Malam itu, setelah Raffi tertidur, Reni duduk di balkon kecil rumahnya, merenungkan perasaannya. Apakah aku siap membuka hati lagi? Apakah aku bisa percaya pada seseorang setelah semua yang terjadi? Hatinya masih menyimpan luka dari pernikahannya yang dulu. Ia takut terluka lagi, takut jatuh pada orang yang salah, takut kehilangan kebebasan yang baru saja ia dapatkan. Namun, di sisi lain, ada kerinduan yang ia coba abaikan. Kerinduan akan seseorang yang bisa diajak berbagi cerita, seseorang yang bisa mengerti tanpa harus menghakimi, seseorang yang bukan hanya melihatnya sebagai istri, tapi juga sebagai seorang manusia yang utuh. Dan mungkin, hanya mungkin, Adit bisa menjadi orang itu. Seiring berjalannya waktu, Adit dan Reni mulai lebih sering bertemu. Awalnya hanya pertemuan biasa, obrolan singkat di kafe saat Reni mengantar pesanan. Tapi kemudian, mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa lalu, mimpi-mimpi mereka, dan bagaimana kehidupan telah mengubah mereka. Adit tidak pernah memaksa. Ia tidak terburu-buru atau menuntut apapun. Ia hanya ada, selalu ada, menawarkan kenyamanan yang dulu tidak pernah Reni rasakan. Dan sedikit demi sedikit, hati Reni yang dulu penuh luka, mulai merasakan sesuatu yang baru. Bukan cinta yang terburu-buru, bukan cinta yang memaksa, tapi cinta yang datang di waktu yang tepat. Suatu malam, Adit mengajak Reni makan malam di sebuah restoran kecil di tepi danau. Mereka duduk di bawah lampu-lampu kuning yang temaram, angin malam berhembus lembut, dan suasana begitu tenang. "Aku tahu kamu masih ragu," kata Adit tiba-tiba, suaranya lembut. "Aku tahu kamu masih takut untuk percaya lagi." Reni menatapnya, tidak bisa menyangkal bahwa itu benar. "Aku nggak mau buru-buru, Ren. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku di sini. Aku nggak akan memaksamu untuk apapun, aku cuma ingin kamu bahagia," lanjut Adit. Reni menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang mulai memenuhi dadanya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kebahagiaannya hanya bisa datang dari dirinya sendiri. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Terkadang, kebahagiaan juga bisa datang dari orang yang tepat. Dan mungkin, kali ini ia telah menemukan orang itu. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Aku nggak tahu apakah aku sudah siap, tapi kalau kamu mau bersabar, aku ingin mencoba." Adit tersenyum lebar, matanya penuh dengan kehangatan. "Aku nggak akan kemana-mana, Ren. Aku akan selalu di sini." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Reni merasa bahwa cinta bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Cinta adalah sesuatu yang bisa membuatnya lebih kuat. Cinta adalah sesuatu yang bisa membuatnya lebih bahagia. Dan kali ini, ia siap menerimanya. Hari-hari berlalu, dan Reni mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Bukan lagi kesedihan, bukan lagi ketakutan, tapi kehangatan yang perlahan tumbuh, kehangatan yang selama ini ia kira tak mungkin ia rasakan lagi. Adit tidak hanya menjadi seseorang yang hadir dalam hidupnya, tapi juga menjadi sosok yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Ia tidak pernah meremehkan mimpi Reni, tidak pernah membuatnya merasa kecil, dan yang terpenting, ia tidak pernah memaksanya. Setiap kali mereka bertemu, Adit selalu membuatnya tertawa. Ia membuktikan bahwa cinta tidak harus penuh luka, bahwa cinta yang sejati seharusnya membawa ketenangan, bukan penderitaan. Dan di tengah semua kebahagiaan ini, usaha Reni semakin berkembang. Kini, ia bukan lagi hanya menjual kue dalam skala kecil. Ia berhasil membuka toko rotinya sendiri, Reni's Homemade, yang semakin dikenal di media sosial. Ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, dan perlahan, mimpinya yang dulu hampir padam kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, hidup Dika tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Setelah Reni pergi, ia mulai merasakan dampak nyata dari keputusannya. Tidak ada lagi yang mengurusnya, tidak ada lagi yang memastikan rumah tetap bersih dan makanan tetap tersedia. Bahkan ibunya, Bu Sumarni, semakin sering mengeluh karena keadaan rumah yang berantakan. Awalnya, ia mencoba mencari istri baru, seperti yang ibunya sarankan. Tapi, siapa yang mau hidup dengan pria yang dikenal pelit dan tidak peduli dengan keluarganya? Tidak butuh waktu lama sampai kabar tentang bagaimana ia memperlakukan Reni dulu menyebar di lingkungan mereka. Tidak ada satupun wanita yang ingin mendekatinya, apalagi menikah dengannya. Dan untuk pertama kalinya, Dika benar-benar merasakan kehilangan. Namun, semuanya sudah terlambat. Suatu sore, Reni dan Adit duduk di sebuah taman, menikmati udara sore yang sejuk. Adit menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ren, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan." Reni menoleh, tersenyum. "Apa?"
Adit menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam tangan Reni dengan lembut. Aku tahu kamu butuh waktu, dan aku juga tahu bahwa kamu takut terluka lagi. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar serius sama kamu. Reni terdiam, hatinya berdebar kencang. Aku nggak cuma ingin jadi seseorang yang mendukung kamu dari jauh. Aku ingin ada di samping kamu selamanya. Aku ingin kita membangun hidup bersama. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuk Raffi. Adit tersenyum hangat, lalu berkata dengan suara pelan, tapi penuh makna, Reni, maukah kamu menikah denganku? Mata Reni berkaca-kaca. Dulu, ia pernah mengira bahwa ia tidak akan pernah bisa membuka hatinya lagi. Tapi kini, di hadapan pria yang selalu sabar dan tulus mencintainya, ia tahu bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat. Tanpa ragu, ia mengangguk. Iya, Adit, aku mau. Adit tersenyum lega, lalu menggenggam tangannya lebih erat, dan di bawah langit senja yang mulai berubah warna, Reni merasa bahwa akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata, ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Bukan karena ia bergantung pada orang lain, tapi karena ia telah cukup kuat untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dan kali ini, ia memilih untuk bahagia. Beberapa bulan kemudian, Reni dan Adit menikah dalam acara yang sederhana, namun penuh kebahagiaan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada perayaan besar-besaran. Yang ada hanyalah orang-orang yang benar-benar mencintai dan mendukung mereka. Kini, Reni menjalani hidup yang jauh lebih baik. Bisnisnya terus berkembang, dan ia memiliki keluarga kecil yang penuh dengan cinta. Raffi tumbuh dengan bahagia, kini memiliki sosok ayah yang benar-benar menyayanginya. Dan yang paling penting, Reni telah membuktikan bahwa ia tidak lagi menjadi wanita yang terjebak dalam penderitaan. Ia telah bangkit. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan kali ini, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mengambil itu darinya. Tamat. Tulis satu kata untuk suami pelit di kolom komentar, ya.